Jadi kalau antum sudah meminta jalan yang lurus sesuai dengan jalan yang ditinggalkan Nabi dan para sahabat, ikuti jalan itu. Jangan dusta di dalam doa. Karena banyak orang yang dusta dalam doa, mengatakan ketika sholat ihdinas siratal mustaqim, tapi ketika keluar dari sholat dia mengatakan sayalah pluralisme sejati. Apa? Sayalah demokrat yang paling setia sama demokrasi. Apa? Kalau kamu sudah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, maka tolong setia terhadap permintaan yang kamu mohonkan kepada Allah. Ya kalau kamu sudah meminta ihdinas siratal mustaqim, berarti tidak ada jalan keselamatan untukmu kecuali adalah jalan Rasul. Tunjukkan jalan Rasul, itulah jalan kita. Kenapa minta jalan yang lurus? Karena itulah jalan Rasul yang ditinggalkan kepada kita. Hati-hati, inilah jalan Nabi. Jalan Nabi tidak ditentukan dengan banyaknya orang. Jalan Nabi tidak ditentukan dengan akal. Jalan Nabi tidak ditentukan dengan mayoritas. Ingat ikhwan, Islam itu bukan agama demokrasi. Yang benar, yang banyak jadi benar, yang sedikit jadi salah. Hendak. Tetapi sesungguhnya jalan yang ditinggalkan Nabi kepada kita, yaitu jalan yang dibimbing dengan wahyu dan bersih dari segala macam hawa nafsu. Ini penting supaya kita paham. Jangan sampai kemudian kita meminta ihdinas siratal mustaqim, tapi walimah antum tidak sesuai dengan sunnah. Tetapi kemudian sholat antum tidak sesuai dengan sunnah. Tetapi muamalah antum ketika nyari pekerjaan tidak sesuai dengan sunnah. Apa? Berarti antum tidak paham ketika meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Padahal petunjuk jalan yang lurus, jalan sunnah. Jalan itu mengatur seluruh kehidupan kita tanpa terkecuali. Semuanya diatur oleh Allah, semuanya diatur oleh Nabi. Tidak ada yang tertinggal. Masya Allah, sunnah itu ngatur kita sampai lengkap, detail, tidak ada yang tertinggal. Sampai urusan antum kencing diatur dengan sunnah. Sampai urusan antum ketika antum kemudian potong kuku, diatur dengan sunnah. Kapan makruhnya antum potong kuku? Bagaimana cara antum memotong kuku, kanan dulu atau kiri dulu? Bagaimana kemudian ketika kita akan memotong kuku, telunjuk dulu atau kemudian ibu jari kita dulu? Semuanya diatur oleh sunnah. Itulah jalan keselamatan bagi kita. Jangan cari jalan yang lain. Tidak perlu kita mengakui jalan yang lain. Nabi sampai mengatakan taraktukum ala matsalil baydha lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di ila halikun. Tidaklah aku tinggalkan bagi kalian satu ajaran yang begitu terang. Kalau kalian masih mencari jalan yang lain selain jalan yang aku tinggalkan, maka kalian akan celaka. Halik. Kalian akan berantakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Jangan cari jalan yang lain. Ibnul Farid, Umar Al-Hamawi nyari jalan yang lain, matinya su'ul khatimah. Berapa banyak orang yang mencari jalan yang lain, rusak hidupnya. Siapapun yang meninggalkan sunnah ikhwan, tidak akan pernah dia itu berhenti kecuali diikuti oleh makarnya Allah. Karena apa? Allah sudah berjanji, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang itu waspada terhadap apa yang menyimpang dari jalan Rasulnya. Mereka itu akan mendapatkan musibah atau mendapatkan adab yang pedih. Kalau kita sudah minta ihdinas siratal mustaqim, ikuti jalan Nabi apapun itu. Karena apa? Sunnahnya Nabi ngatur seluruh kehidupan kita, tidak ada yang tertinggal. Sampai urusan antum bersin diatur di dalam sunnah.